Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep kronigiri simple ya. Kronigiri chicken mayo. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu ada 2 lembar danis pastry ya. Ini aku menggunakan danis pastry instan. Kemarin kan lagi booming ya untuk resep kromboloni ya. Nah, sekarang aku membuat yang versi gurih. Ini namanya kronigiri. Kronigiri yang lagi booming juga ya di medsos. Nah, kemudian setelah ditumpuk jadi 2 untuk sisi yang ujung ya, kemudian akan aku gulung. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Untuk cara menggulungnya sama ya kalau kita membuat kromboloni. Ini nanti yang beda adalah alat untuk mencetaknya dan juga isiannya, karena kita menggunakan isian gurih yaitu chicken mayo hot. Nah, nanti seperti apa cara membuat isiannya, simak terus ya videonya sampai selesai. Oke, setelah digulung seperti ini, kemudian ditekan dulu ya bagian ujungnya supaya rapi. Jadi tidak perlu dipotong sedikit di bagian ujungnya karena sayang aja. Ini kita siapkan terlebih dahulu ya. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan segitiga seperti ini supaya nanti kalau adonannya itu mengembang bisa membentuk segitiga seperti pada umumnya onigiri gitu ya. Tapi ini dalam bentuk danis pastry gitu. Oke, kemudian potong-potong sesuai dengan tinggi cetakannya, lalu letakkan di tengah cetakan. Ingat ya, untuk cetakannya harus kalian oles terlebih dahulu menggunakan margarin tipis-tipis supaya nanti saat sudah matang jika menempel itu melepasnya gampang. Nah, lakukan semuanya, dipotong kemudian letakkan ke dalam cetakan. Nah, buat kalian yang mencari cetakan dan aneka alat-alat baking, silahkan aja ya kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning atau etalase. Oke, kalau sudah semuanya dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian akan aku tutup rapat. Atasnya jangan lupa diberi pemberet ya, supaya mengembangnya itu tidak ke atas tapi ke samping. Nah, ini aku kasih pemberet seperti ini. Oke, kita istirahatkan selama 1 jam, dan setelah 1 jam seperti ini siap untuk di oven ya. Jangan lupa juga di bagian atasnya diberikan pemberet seperti ini. Oven selama 30 menit suhu 180 derajat menggunakan api atas dan bawah. Nah, kalian juga bisa mengovennya dengan oven tangkring ya. Waktunya tambahkan 10 menit dari oven listrik. Kemudian kita bikin isiannya. Siapkan 100 gram daging ayam yang sudah direbus, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Ini akan aku blender atau dihaluskan. Setelah halus keluarkan dari wadah blendernya. Kemudian di sini akan aku tambahkan 5 sendok makan mayonaise dan juga saus sambal. Untuk saus sambalnya sesuaikan dengan selera ya. Aku kurang lebih menggunakan 2-3 sendok makan aja. Nah, ini akan aku campur jadi satu seperti ini. Lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini di luar ekspektasi ya, rasa isian chicken mayonya itu enak banget. Sampai anakku aja tanya, ini beli isiannya di mana mah? Padahal hanya homemade buatan sendiri. Tapi takarannya pas ya, jadinya enak. Oke, setelah matang kemudian tunggu dingin terlebih dahulu. Dialasi dengan menggunakan kertas roti seperti ini.
Kemudian nanti di bagian tengahnya akan aku isi dengan menggunakan chicken mayo hot yang sudah kita bikin tadi. Kalian lihat ya, tampilannya sangat cantik dan juga menarik. Ini kebetulan yang matang baru 4 ya, untuk yang 3 masih di dalam oven. Kita eksekusi yang 4 terlebih dahulu karena keluargaku sudah nggak sabar ya untuk mencicipinya. Ini untuk rasanya, kersnya sama ya, gurihnya sama. Untuk bagian rotinya atau danisnya seperti krumbuluni pada umumnya, hanya dikombinasi dengan rasa gurih, itu menambah cita rasa yang berbeda. Dan menurut aku sebenarnya untuk danis ini ya lebih cocok disantap dengan rasa gurih, isian gurih seperti ini. Tapi juga tentunya tentukan dengan selera. Kalau kalian suka yang diisi dengan manis-manis, mungkin diisi dengan coklat ataupun mungkin dengan tiramisu, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Nah, ini sudah aku isikan ya untuk isiannya chicken mayo. Dan biasanya kalau di resto-resto itu di bawahnya diberikan rumput laut ya, atau biasa juga disebut dengan nori, itu di bagian bawahnya ya. Jadi untuk pegangan jari seperti itu. Nah, ini karena aku kebetulan stok nori nggak ada di rumah, jadi aku tanpa nori. Dan tentunya walaupun tanpa nori tetap rasanya enak. Nah, ini untuk melubanginya kalian bisa menggunakan sumpit seperti ini ya. Baru setelah itu semprotkan isian chicken mayonya di dalamnya hingga penuh. Ini disantap hangat maupun dingin juga enak. Jika ingin sudah dingin, ingin dipanaskan lagi juga bisa. Nah, seperti ini ya untuk tampilannya. Kalian bisa lihat sendiri, sangat cantik dengan bentuk segitiga seperti ini. Ini juga keras di bagian luarnya dan lembut di bagian dalam ya. Karena memang sebenarnya untuk danis ya, mau croissant apa croissant ya, itu untuk tekstur di bagian dalamnya itu memang lembut, bukan yang garing semua. Kalau yang garing semua itu dibikinnya dari puff pastry, tapi kalau untuk puff itu biasanya tidak mengembang. Tapi kalau untuk danis memang yang garing itu hanya permukaannya aja, di bagian dalamnya itu lembut. Jadi jika ada yang suka krumbulingnya kurang renyah, krumbulin ini kurang renyah gitu ya, aku melihat di FYP di medsos itu, sebenarnya memang ya tekstur daripada danis pastry itu ya seperti itu, hanya renyah di bagian permukaannya, di bagian dalam tetap lembut. Oke, ini tadi ya untuk resepku kali ini, cara mengolah kulit danis pastry menjadi snack yang unik dan juga menarik. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah, dan ini juga bisa untuk ide jualan ya. Persatunya kalian bisa jual kisaran di harga Rp20.000. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.